Nah, rencananya rusa-rusa ini akan dibudidayakan layaknya sapi dan kambing karena mulai dari daging sampai tanduk rusa ternyata bisa dimanfaatkan. Wujud binatang ini mungkin dapat dengan mudah kita temui di kebun binatang ya. Tapi rusa, si binatang berkaki 4 yang mirip kijang ini ternyata susah-susah gampang loh untuk ditemui di alam bebasnya. Yang jelas gerombolan rusa ini bukan berada di kebun binatang, melainkan di sebuah tempat penangkaran dan budidaya rusa jauh di seberang Pulau Jawa. Tepatnya di Desa Api-Api, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rusa yang ditangkar dan dikembangbiakan di sini adalah rusa jenis sambar yang banyak ditemui di Pulau Kalimantan, Sumatera, Nias, dan Bangka Belitung. Penangkaran ini sengaja dibuat untuk melestarikan populasi rusa di Kalimantan, karena mereka kerap diburu secara liar untuk dikonsumsi dan diambil tanduknya. Keunggulan dari rusa ini di mana daging rusa ini sangat lezat memang. Jadi untuk orang yang misalnya tidak boleh makan daging yang berkolesterol, pilihannya daging rusa karena dia rendah, low fat and low kolesterol. Penangkaran ini membuat sistem pedok. Ada 9 pedok dibuat di tempat ini, masing-masing luasnya kira-kira 1 hektar. Pedok ini berfungsi sebagai tempat bermain ternak dan mencari makan. Setiap pedok ditanami rumput untuk dikonsumsi rusa. Jadi dengan sistem rotasi, misalnya di suatu pedok rumputnya sudah mulai menipis, kita pindahkan ke pedok yang lain. Kemudian demikian seterusnya sehingga pada akhirnya dia akan kembali pada pedok yang pertama. Begitu seterusnya. Rusa ini sifatnya juga liar, suka sembunyi ya. Pada saat kita memindahkan dari satu pedok ke pedok yang lain, itu ada anak-anaknya yang beberapa itu yang tertinggal. Jadi induknya biasanya tahu, induknya akan teriak-teriak dia, memanggil-manggil anaknya, dan kita minta sama petugas untuk menelusuri kembali pedok-pedok yang ada itu agar anaknya tidak tertinggal. Selain pemberian makan secara alami, rusa juga diberi makanan tambahan berupa dedak 1 kali sehari. Jumlah rusa yang ada di peternakan ini kini berjumlah 192 ekor. Nah, rencananya rusa-rusa ini akan dibudidayakan layaknya sapi dan kambing karena mulai dari daging sampai tanduk rusa ternyata bisa dimanfaatkan. Nah, potensi rusa yang tidak main-main ini juga menggoda untuk dikembangbiakan. Tanduk muda rusa alias velvet dapat diolah menjadi obat peningkat stamina tubuh. Tiap tahun, tanduk rusa jantan yang sudah berumur lebih dari 2 tahun dipotong. Caranya, rusa-rusa ini dimasukkan ke kandang gelap lalu dibius untuk dipotong tanduknya. Tanduk yang sudah dipotong lalu diiris tipis-tipis lalu dipanaskan secara bertahap. Pemanasan dalam proses pembuatan kapsul velvet itu dilakukan secara bertahap. Suhu pertama yaitu 45 derajat Celcius selama 6 jam pertama. 6 jam kedua kita naikkan lagi 5 derajat menjadi 50 derajat Celcius, dan 6 jam ketiga kita naikkan menjadi 55 derajat Celcius. Ini bermanfaat untuk menghilangkan, artinya supaya kandungan yang ada di dalam velvet itu sendiri tidak akan rusak pada saat proses-proses pemanasan yang langsung. Kemudian ditumbuk dan dimasukkan ke dalam kapsul. Nah, siap dikonsumsi deh.
Rusa merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Populasi mereka kian memprihatinkan. Karena itu, adanya penangkaran rusa seperti di Kalimantan Timur ini memberi angin segar bagi populasi rusa, khususnya rusa sambar yang asli dari Kalimantan. Bisa untuk rekreasi sambil mengenal rusa dan menikmati indahnya alam di sekitar penangkaran untuk penelitian ataupun untuk pelestarian.